sejak awal waktu penyusunan di Badan Legislasi DPR, di balik DPR RI, undang-undang ini sejak awal itu sudah menimbulkan pro kontra yang tinggi di publik. Ya. Ketika melihat bahwa kok ini naskah kok tiba-tiba sudah ada di DPR RI, siapa yang menyusunnya, apakah benar DPR yang menyusun ataukah pemerintah atau disiapin siapa, itu sudah menjadi pro kontra sejak awal. Tapi bagi teman-teman di Balek waktu itu, saya ketemu juga dengan pimpinan Balek, Pak Supratman ya, saya tanya, dia bilang pokoknya Pak Mel dan teman-teman Komisi 9, kami menyiapkan dulu, dia punya naskah awal dulu. Misalnya itu baru kita bahas apakah akan dibahas di kami atau dibahas di Komisi 9. Tapi memang sejak awal kami tahu pro kontra ini tinggi sekali. Ya. Banyak yang memprotes daripada banyak yang mendukung gitu. Karena memang yang bersuara di awal itu adalah para pimpinan-pimpinan yang memang bisa bersuara dengan publik. Nah, waktu pada saat pembahasan awal di Badan Legislasi itu sampai selesai menjadi draft yang disetujui di paripurna, memang naskah itu belum banyak diakses publik pada saat awal di Badan Legislasi DPR RI. Kemudian yang bahan ini, Mas Febi, itu diserahkan kepada pemerintah, dan kemudian surat dari Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani diterima oleh Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi menugaskan ada 6 menterinya untuk membahas dengan DPR RI. Dipimpin oleh leadnya adalah Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin. Kami bersyukur sekali karena pada saat surat diberikan kepada DPR RI, pimpinan-pimpinan kami di DPR RI dan pimpinan kami di 9 fraksi di DPR RI itu sepakat bahwa pembahasannya bukan lagi dibalik, tapi dikasihlah kepada Komisi 9. Yang memang tugas kami itu adalah urusan isu-isu kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan, sehingga kemudian dikasih ke kami. Dan semenjak kami pegang itu di awal, Mas Febi, jadi awal Februari disepakati di paripurna, dikasih ke Presiden sebagai hak inisiatif DPR. Lalu ketika kami terima melalui keputusan dari pimpinan DPR dan pimpinan fraksi itu di awal April, kami rapatlah awal mula itu 5 April 2023 antara kami dan 6 menteri tersebut. Ternyata yang menjadi rame juga kemudian adalah data DIM yang dibuat oleh pemerintah, itu daftar inventarisasi masalah, itu 3020 DIM. Itu banyak sekali. Luar biasa ya. Banyak sekali. Itu termasuk yang raksasa lah DIM, itu ribuan DIM itu. Dan yang menarik adalah ternyata pemerintah sudah melakukan ratusan pertemuan, baik itu online maupun fisik, melibatkan, kalau dari keterangan Pak Beges itu 72.000 partisipan. Cukup banyak pemerintah melakukan. Jadi 3020 DIM itu memang menurut saya oke lah ya, Mas Febi. Mereka sudah membuat pertemuan demikian hebat itu kan. Dan ya itulah awal mula itu masuk di Komisi 9, dan setelah itu kami menerima bola panas ini. Bola panas yang ternyata dan kerja keras dari semua pihak, teman-teman di Komisi 9, semua juga yang kami terima. Jadi sepanjang kami pegang ini, Mas Febi, itu kami juga membuat namanya konsultasi publik. 11-12 April itu kami buat konsultasi publik, mengundang teman-teman dari fasilitas pelayanan kesehatan, asosiasi rumah sakit, puskesmas dan sebagainya, mengundang dari gabungan pengusaha farmasi, Ganteslab, teman-teman asosiasi perawat, bidan, dokter, semuanya, farmasi gitu, dan semua, maupun juga yang mereka menjadi pemerhati kesehatan, para teman-teman dari perguruan tinggi, kita undang semuanya lah untuk datang bicara di DPR RI di Komisi 9. Dan dalam 2 hari pertemuan itu cukup banyak yang kami peroleh juga untuk memperkuat kami membahas dengan pemerintah. Dan kami juga buat kali kedua itu, Mas Febi, adalah tanggal 10 Mei itu konsultasi publik kedua, masih juga hadir sebagian besar teman-teman dari organisasi profesi juga datang semua. Dan sepanjang kami membahas ini di Komisi 9 itu berbagai pihak yang datang kepada kami dari daerah, dari para petani-petani tembakau malah. Ya itu juga banyak, Mas Febi. Gitu ya. Petani tembakau juga datang, mereka memprotes tembakau jangan dihajar habis di undang-undang ini dong. Kan kami juga bekerja di sektor ini, kita juga atur dengan baik. Dan sampai dengan selesai itu kami juga menerima puluhan kali juga mengenai pertemuan dengan berbagai pihak yang datang untuk kami dengar, kami terima, dan bisa kita masukkan ke dalam undang-undang ini. Jadi cukup panjang lah kita dinamikanya luar biasa. Luar biasa, Mas Febi. Nah, dari 3020 DIM tadi yang disampaikan itu, apakah memang soal surat izin praktek ini menjadi satu di antara yang paling seru dibahas? Menarik gini, Mas Febi. Jadi undang-undang ini awal mula waktu dari Balek itu ada 20 bab dan 478 pasal. Setelah kita bahas dalam beberapa bulan ini, itu ada banyak sekali perbaikan-perbaikan, baik itu substansi maupun redaksional.
itu sekarang terakhir diputuskan di paripurna 11 Juli kemarin itu di DPR RI menjadi 20 bab dan 458 pasal. Yang dalam berbagai bab ini antara lain kita bicara dari mulai ketentuan umum sampai di penutup ini, itu ada juga terkait dengan bagaimana kita membahas bagaimana SDM kesehatan, sumber daya manusia kesehatan.